Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Fadila Rizky Firdianti, mahasiswa Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2204288 kelas 1B. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku mendapatkan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Basic Life Skill, untuk mereview buku yang telah aku baca. Yang mana buku yang aku pilih untuk aku baca ialah berjudul Ternyata Adam Dilahirkan, karya Agus Mustafa. Buku Ternyata Adam Dilahirkan ini merupakan serial ke-14 diskusi tasawuf modern karya Agus Mustafa. Buku ini pertama dicetak pada tahun 2007 oleh penerbit Padma Press dan memiliki kurang lebih 256 halaman. Serta besar bukunya yaitu sekitar 20,5 x 13 cm. Buku ini terdiri dari 5 bab, yang mana bab pertamanya yaitu terkait kabut tebal sejarah manusia, bab keduanya sejarah bumi, bab ketiga penciptaan manusia dan dalam Al-Quran, keempat membuka tabir genetika, dan yang kelima Adam dilahirkan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut dan lebih dalam isi dari buku ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil dari penulis. Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa buku ini ditulis oleh Bapak Agus Mustafa. Pasti teman-teman udah agak asing kan ya dengar nama beliau, karena memang karya-karya beliau telah banyak tersebar dan terkenal di mana-mana. Nah, salah satunya buku Ternyata Adam Dilahirkan ini termasuk salah satu buku ilmiah populer dan buku terbestseller. Bapak Agus Mustafa ini lahir pada tanggal 16 Agustus 1963 di Kota Malang. Ayahnya bernama Syekh Capri Karim yang merupakan seorang tarekat dan pernah duduk dalam Dewan Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia pada zaman Bung Karno. Jadi memang karena latar belakang ayahnya yang sudah sangat agamis ini, Agus Mustafa dari kecilnya sudah akrab dengan keilmuan filsafat dan tasawuf. Selanjutnya, di bangku perkuliahan, Agus Mustafa ini menimba ilmu di Fakultas Teknik jurusan Teknik Nuklir di salah satu universitas ternama di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan di perkuliahannya inilah beliau mendapatkan ilmu-ilmu sains yang akhirnya beliau padupadankan dengan ilmu tasawuf yang didapatinya sedari kecil. Dari sinilah hingga akhirnya muncul pemikiran unik beliau yang akhirnya disebut sebagai tasawuf modern. Lalu dalam dunia kerja, pada tahun 1990, Agus Mustafa ini pernah berprofesi sebagai seorang wartawan di salah satu perusahaan koran di Surabaya, yaitu Koran Jawa Pos. Selain itu juga, beliau pernah menjadi seorang general manager di media televisi lokal milik Jawa Pos. Namun, hingga saat ini, Agus Mustafa memilih untuk fokus bersyiar dan berdiskusi dengan ciri khasnya tadi, yaitu dengan menggabungkan antara ilmu-ilmu keislaman, ilmu sains, dan pemikiran modernnya. Sebagai bentuk syiarnya inilah, Agus Mustafa rutin menulis buku setiap 3 bulan sekali. Sangat produktif kan? Oleh karena itulah, seperti yang kita tahu bahwa karya-karyanya telah banyak tercetak dan tersebar di mana-mana. Nah, itu tadi adalah profil dari penulis buku Ternyata Adam Dilahirkan ini. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang paling utama nih, yaitu pembahasan isi dari buku Ternyata Adam Dilahirkan ini. Jadi setelah saya membaca buku ini, saya mendapatkan beberapa poin yang menurut saya penting dan merupakan poin-poin yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Di antaranya yaitu yang pertama ialah terkait dengan di mana sebenarnya letak surga. Jika dilihat dan ditinjau gitu ya dari apa yang kita ketahui selama ini dan yang sering kita dengar, bahwa surga itu berada di suatu alam gaib yang ada di atas langit sana. Namun sesungguhnya Agus Mustafa mengatakan dalam bukunya ini bahwa pemahaman seperti itu ialah pengaruh dari agama luar Islam, yaitu agama pagan. Yang mana agama pagan ini ialah agama yang mempercayai dan menyembah dewa-dewi serta unsur-unsur alam seperti matahari, bulan, bintang, pepohonan, dan lain sebagainya. Jadi dikatakan bahwa pemikiran seperti itu bukanlah pemikiran yang ada dalam Al-Quran. Nah, dalam bukunya ini, Agus Mustafa menyatakan pendapatnya bahwa surga itu berada di muka bumi.
Apa sih yang menjadi alasan beliau dapat mengatakan seperti itu? Nah, beliau ini meninjau dari segi bahasa, yaitu surga. Seperti yang kita ketahui bahwa surga itu berbahasa Arab jannah, yang mana jannah ini dikatakan dalam buku ini bahwa memiliki arti suatu taman indah yang berada di muka bumi. Namun dalam Quran terjemah bahasa Indonesia, kata jannah ini seringkali diartikan sebagai surga yang berada di atas langit tadi. Makanya di dalam buku ini juga Agus Mustafa sedikit mengkritik translate dari terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia. Beliau juga menyatakan adanya perbedaan sifat antara kata surga dan kata jannah ini, yang mana katanya surga ini lebih menunjukkan kepada tempat yang berada di atas langit tadi yang sering disamakan dengan negeri dewa-dewi, sedangkan kata jannah ialah lebih menunjukkan kepada taman indah yang berada di muka bumi tadi. Dan menurutnya kata surga ini memiliki sifat fantasi dan jauh, sedangkan kata jannah memiliki sifat realistis dan dekat. Disebutkan pula dalam buku ini bahwa surga itu tidak hanya sekedar penggambaran tentang fisik suatu tempat, melainkan juga merujuk pada penggambaran yang lebih mendalam terkait suasana batin seseorang yang merasakan bahagia yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya ketika ia berada di dalam surga ini. Pembahasan selanjutnya pada poin kedua, yaitu terkait pendapat Agus Mustafa tentang penciptaan Adam dan pendapatnya yang menyatakan bahwa Adam bukanlah manusia pertama. Terkait pembahasan penciptaan Adam, Agus Mustafa ini berpendapat bahwa Adam diciptakan di muka bumi. Sangat bertolak belakang bukan dengan apa yang kita ketahui selama ini bahwa Adam diciptakan oleh Allah di surga. Apa yang menjadi landasan Agus Mustafa dapat berpendapat seperti itu? Dalam bukunya ini dikatakan bahwa beliau berlandasan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wahuwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu sekalian di bumi ini, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi menurutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan menyatakan bahwa penciptaan manusia sejak pertama kali ialah terjadi di bumi. Lalu mereka akan dikembangbiakan di muka bumi juga hingga akhirnya kembali kepadanya. Dan terkait pendapatnya yang menyatakan bahwa Adam bukanlah manusia pertama, dalam buku ini disebutkan alasan beliau menyatakan seperti itu ialah karena beliau belum menemukan adanya ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Adamlah manusia pertama yang Allah ciptakan. Dan juga disebutkan bahwa beliau berlandasan Quran Surat Al-A'raf ayat 11 yang mana di situ terdapat kata walaqad khalaqnakum yang jelas menggunakan kata jamakum yang seperti kita ketahui bahwa kum ini berarti kamu sekalian. Jadi jika diartikan bahwa walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan kamu sekalian. Dari situlah Agus Mustafa menyimpulkan bahwa saat itu Allah bukan hanya menciptakan Adam, melainkan menciptakan banyak manusia. Namun dalam Quran terjemah bahasa Indonesia, ayat ini seringkali diartikan dengan kamu dan diperjelas dengan dalam kurung Adam. Selanjutnya, pembahasan ini juga berkaitan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang sering kita dengar ya. Isinya itu terkait dialog antara Allah dengan malaikat yang menyatakan bahwa Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan dari ayat ini, Agus Mustafa berpendapat atau menyimpulkan lagi bahwa di situ menggunakan kata menjadikan, bukan menciptakan. Jadi dalam buku ini penulis yaitu Agus Mustafa berpendapat bahwa maksud kata tersebut ialah bukan mengadakan yang tidak ada menjadi ada, melainkan maksudnya yaitu memilih dari yang sudah ada untuk dijadikan sebagai khalifah. Terkait dengan penciptaan Adam ini pun erat kaitannya dengan pemaknaan al-insan dan al-bashar, yang mana al-insan dan al-bashar ini ialah merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan makna manusia. Dalam buku ini
Al-Bashar diartikan sebagai manusia purba, sedangkan Al-Insan diartikan sebagai manusia modern. Dan disebutkan pula bahwa Adam ialah merupakan bapa manusia modern yang terpilih dari sekumpulan manusia purba, yang mana dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia tersebut ialah Al-Bashar. Jadi dikatakan bahwa Allah menciptakan banyak Al-Bashar, kemudian Allah pilih salah satu dari Al-Bashar tersebut, kemudian Allah sempurnakan hingga menjadi seorang Al-Insan. Jadi sebenarnya siapa manusia sebelum generasi Adam itu? Nah, dalam buku ini disebutkan bahwa manusia sebelum generasi Adam itu ialah Al-Bashar tadi, yang mana isinya ialah manusia-manusia yang tidak terpilih oleh Allah. Dan dari situ Agus Mustafa menyimpulkan bahwa Adam ini dilahirkan dari Al-Bashar tadi. Namun tentang kapan, siapa, dan dimananya, dalam buku ini disebutkan belum ditemukan informasi yang jelas dalam Al-Quran terkait hal tersebut. Lalu poin selanjutnya yang saya dapatkan dari buku ini ialah terkait penyamaan proses penciptaan antara penciptaan Adam dengan penciptaan Isa, yang mana pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa Adam bukan manusia pertama. Jadi disimpulkan bahwa Adam itu dilahirkan. Nah, dari situlah penulis yaitu Agus Mustafa dengan landasan Quran Surat Ali Imran ayat 59, yang mana disitu disebutkan sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, dari situlah Agus Mustafa ini juga berpendapat bahwa penciptaan Nabi Adam ini disamakan dengan proses penciptaan Nabi Isa. Nah, dari ayat tersebut pun terlihat bahwa Allah menyamakan proses penciptaan Isa dengan proses penciptaan Adam, yang mana ialah karena keduanya diciptakan dari tanah atau turab, lalu diucapkanlah kepada keduanya kata kun hingga jadilah ia. Dan dari sini juga dapat kita ketahui dan juga pemahaman baru bagi saya yang selama ini menganggap bahwa penggunaan kata kun itu langsung jadi gitu ya. Padahal sebenarnya penggunaan kata kun juga melalui proses. Dikatakan dalam buku ini bahwa saat Allah mengatakan kun, itu tidak semata-mata langsung jadi, melainkan melalui proses. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Isa dilahirkan oleh ibunya, dan karena proses penciptaan Isa ini disamakan dengan proses penciptaan Adam, maka dari situlah dapat ditarik kesimpulan bahwa Adam pun dilahirkan sebagaimana Isa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa proses melahirkan tidak semata-mata langsung melahirkan gitu ya, melainkan diciptakan oleh Allah dari turab atau tanah, kemudian dijadikan nutfah atau air mani, kemudian Allah jadikan alaqah segumpal darah, kemudian jadi mudghah segumpal daging, lalu Allah beri tulang belulang, lalu Allah tiupkan ruh hingga akhirnya menjadi seorang bayi. Jadi tidak semerta-merta langsung jadi gitu ya, melainkan melalui sebuah proses terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan terkait buku Ternyata Adam Dilahirkan karya Agus Mustafa ini. Nah, setelah saya membaca buku ini, saya mendapatkan banyak pelajaran serta mendapatkan kesimpulan ya bahwa setiap orang itu pasti memiliki pendapatnya masing-masing, dan wajar jika terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan yang lain, karena dari perbedaan tersebut dapat kita ambil pembelajaran dan pengetahuan yang membuat kita tuh bisa mempelajarinya dari sudut pandang yang lain. Contohnya yaitu dalam buku ini, karena dilihat bahwa banyak pendapat Agus Mustafa yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita ketahui selama ini gitu ya. Dan itu tuh membuat saya mempelajari hal baru, pengetahuan baru terkait proses penciptaan Adam ini dari sudut pandang yang lain. Terlepas dari pemikiran-pemikiran Agus Mustafa yang mungkin sering dikatakan kontroversial atau bertolak belakang gitu ya, namun selagi niat beliau itu baik, yaitu untuk menyiarkan ilmu-ilmu pengetahuan, kita tetap patut untuk mengapresiasinya, karena terlihat bahwa beliau ini memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton dari awal sampai menit ini. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian yang kurang tepat, karena kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa baca ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.